Shalom saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kalau kita boleh datang ke rumah Tuhan adalah satu kehormatan yang besar bagi setiap kita, amin. Haleluya, firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Karena itu pagi hari ini kita mau sama-sama memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus, amin. Mari saudaraku, sebelum kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu yang berlimpah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau siap untuk memuji dan menyembah serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan, turun atas setiap kami, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap segala kebaikannya di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku
Saudaraku siap memuji Tuhan, amin. Siapa yang bersukacita dalam Tuhan? Siapa yang mau terima berkat dari Tuhan sukacita? Kita mau sama-sama katakan, Tuhan Yesus, saya mau terima berkat sukacita dari Tuhan. Kita masukkan dalam hati sama-sama, kita katakan, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kuasanya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkanlah tak semangat. Amin, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada seorang bagimu. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari sama-sama katakan. Sama jemaat Tuhan nyanyikan. Jemaat Tuhan saja ya. Mari saudaraku berikan ekspresi sukacitamu buat Tuhan. Tuhan Yesus hadir di tengah kita pagi hari ini. Dia ada bersama kita saudaraku. Amin. Katakan dengan iman. Maka sukacita Tuhan akan dicurahkan atas hidup saudara. Haleluya. Sukacita surganya. Mari semuanya sama-sama sorakan haleluya. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau
bagi setiap kami Tuhan. Harapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Semuanya yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sampai kapanpun sampai kita tua nanti, Dia tetap Allah. Dia Tuhan yang menggendong. Dia Tuhan yang menuntun hidup kita. Dan sampai kapanpun kita mau tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun, hanya Yesus yang kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tangan. Amin, haleluya. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah.
berjanji, Dia yang menyertai kita, bahkan hingga masa tua kita nanti. Dia tetap Allah yang menggendong kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya. Jadi janji kita, sampai kapanpun Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Engkau tetap Tuhan kami, Engkau tetap Allah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Biarlah kasih-Mu terukir di hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada daruku, kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, amin. Haleluya. Kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku Mau terus menyembahmu. kasih-Mu terukir di lubuk hati. Ulang kali kita katakan, Tuhan Tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada daruku, kasih setiamu. dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada daruku, kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir Di lubuk hati, dalam naungan sayapmu, naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah mengecewakan. Allah yang selalu menepati setiap janji-janjinya. Untuk itu Tuhan, menjadi ikrar kami. Situasi apapun, kondisi apapun Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu. Amin. Dari dalam lubuk hati kami, ada kasih Yesus yang tidak terukur. Ya Yesus. Kasih yang tidak pernah berhenti. Kasih yang selalu mengalir untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan kami. Firman-Mu menerangi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan kami menerima pulang dengan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita bersama-sama dalam kasih Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada pagi hari ini dalam keadaan baik. Dan terima kasih buat kepercayaan Bapak Ibu Gembala untuk mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat pagi hari ini tentang mezbah Bapak Ibu ya. Ada banyak dalam perjalanan hidup ini yang sebenarnya tanpa kita sadari bahwa keberadaan kita bisa bertahan itu karena kata ini, mezbah saudara ya. Waktu saya setir-setir, Tuhan kenapa saya harus khotbah tema ini di pemuda, bahkan waktu kemarin sempat saya di pelayanan tempat gereja lain juga sama Bapak Ibu. Beberapa hari ini saya dapat hal ini tapi dengan ayat yang berbeda, dengan banyak hal. Bahkan saya sampai di perjalanan, saya sambil berkendara, saya berpikir, iya ya, saya waktu jadi pengerja, maaf Bapak Ibu saya harus mengatakan, hampir saya katakan, saya cuma tahu, hampir saya tidak ingat apa yang saya kerjakan. Tapi baru saya sadari kemarin, iya ya, kalau sampai saya berdiri, saya bisa lewati segala sesuatu. Bahkan maaf saya punya guru yang berbaju orange di sana ya, Tante Susi, ini pelajaran pertama dari Ibu Gembala adalah doa saudara, mezbah ya. Hari ini kita akan melihat betapa keluar biasaan Allah lewat mezbah ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu siap diberkati oleh Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat 30. Boleh kita berdiri bersama-sama untuk baca ayat ini Bapak Ibu ya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Terima kasih, silakan duduk. Pokok permasalahan pada kisah ini adalah kenapa harus Elia panggil seluruh umat, kenapa Elia harus memperbaiki dulu mezbah. Ternyata ada sebuah masalah sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel selama 3,5 tahun. Saya ulang sekali lagi, selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Ini masalah besar ya. Waktu kemarin Om Semi sempat mampir ke tempat saya 5 hari, saya nggak punya air ya, karena pam itu pecah saudara ya. Saya sudah nggak bisa taruh muka, istri bilang, aduh pap, Om Semi pas datang, rumah pas berantakan. Saya bilang, ya mau bagaimana lagi, air tidak ada ya. Jadi ada orang bilang kalau nggak punya air sama juga nggak punya duit saudara ya, air itu harganya mahal. Tapi saya mau katakan 3,5 tahun ini bukan waktu yang gampang. Ternyata pokok permasalahannya adalah yang pertama, kalau kita lihat kisah dari kenapa bisa Allah menghukum bangsa Israel dengan tidak mengeluarkan air selama 3,5 tahun. Yang pertama adalah Ahab Raja Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari orang yang mendahuluinya. Kita akan melihat dulu di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-30. Saya akan cepat di pasal-pasal ini supaya kita pasal 16 ayat yang ke-30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Ahab bin Omri, berarti papahnya namanya Omri. Ternyata Raja Omri juga sama.
dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu dengan kehidupan kita, ya. Hati-hati dengan apa yang kita kerjakan, sebab itu akan menular kepada anak kita, ya. Jadi Ahab jahat, nggak heran Ahab jahat karena bapaknya juga jahat. Tapi saya melihat, saya perhatikan, saya sangat diberkati dengan pernikahan kemarin. Saya melihat senyuman, saya nggak pernah melihat pengantin. Saya katakan tadi sama Pastor Hani, ada 2 pengantin yang saya lihat dalam kondisi yang betul-betul sama siap, Pak Haniel dan Pak Arya, saudara, dengan senyuman. Tapi senyuman itu bukan senyuman yang bagaimana, saya melihat ada senyuman seorang yang benar-benar mengerti segala sesuatu terjadi itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan, kalau kita biasa dengan hidup kita untuk terus dekat dengan Tuhan, maka keadaan kita ke depan pun, apa yang kita dapat kerjakan, apa yang kita bisa lakukan, itu semua karena Tuhan. Tapi kalau Omri jahat, maka Ahab juga jahat. Ternyata kejahatan Ahab nggak berhenti sampai di sini. Kejahatan Ahab ditambah mengambil Izebel menjadi istrinya, ya. Terkenal Izebel adalah wanita cerewet, wanita yang suka mengatur, bahkan dia juga mengatur suaminya. Dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Dia juga membunuh Nabot karena sebuah kebun anggur. Lengkap sekali, ya. Suami jahat, istri jahat, nggak kenal Tuhan. Memimpin sebuah negara. Oleh sebab itu tidak heran Tuhan menghukum mereka. Bapak Ibu, saya mau katakan ini yang harus kita perhatikan baik-baik hari-hari ini. Dan poin yang ketiga, kenapa alasan Tuhan tidak memberikan hujan, ini yang sangat miris sekali. Sudah membawa penyembahan ke Israel, memperbudak suami, dan yang paling keji ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 32, Bapak Ibu lihat dulu, dan sampai 33. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Patung Asyera ini apa Bapak Ibu? Ternyata patung Asyera ini istrinya Nabi Baal. Wah, luar biasa ya. Disediakan bojonya segala, saudara ya. Ini kejahatan yang sudah luar biasa. Makanya Tuhan jijik, Tuhan sakit hati, Tuhan marah. Tapi kita akan melihat pagi hari ini betapa orang yang hidup dalam mezbah, meskipun dia seorang diri, maka akan menerima sebuah kemenangan. Sehingga diadakan sebuah sayembara oleh Elia untuk meminta api turun, untuk meminta api turun dari surga untuk menyambar korban bakaran yang mereka persembahkan. Elia bilang, panggil seluruh Nabi Baal yang 450 itu, yuk kita bikin sebuah perlombaan. Kita buat sebuah perlombaan. Mana Allah yang lebih hebat? Mana Allah yang lebih mendengar doa umatnya? Apakah Allah Nabi Baal yang kalian sembah ikuti itu, atau Allah Tuhan Israel? Maka datanglah 450 Nabi Baal itu di Gunung Karmel bersama dengan Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 18 tadi kita sudah baca ayat 19, 21, 23 nih Bapak Ibu bisa di rumah. Mereka mulai berteriak-teriak, next. Mereka mulai berteriak-teriak, mereka mulai memanggil nama Baal mereka, mereka mulai menoreh-noreh badan mereka. Tetapi setengah hari lebih sampai petang, tidak ada api turun dari surga. Tidak ada api yang membakar korban Baal-Baal tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elia? Langkah pertama yang Elia kerjakan adalah memperbaiki mezbah. Bagi saya Bapak Ibu, tahun ini, tahun 2022 bukan tahun yang terlambat untuk Bapak Ibu dan saya menikmati mujizat Tuhan. Bukan tahun yang telat untuk kita menikmati perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam hidup kita. Langkah pertama, jangan diawali dengan langkah yang salah. Langkah pertama adalah memperbaiki mezbah. Coba bilang, memperbaiki mezbah. Sekali lagi, memperbaiki mezbah. Amin saudara. Memperbaiki mezbah. Setelah Elia memperbaiki mezbah, dipanggil seluruh orang Israel, ayo kita perbaiki mezbah. Tadi ayat 30 kita sudah baca.
Apa yang terjadi saudara? Yuk kita lihat di dalam ayat 36, 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 36. Saya sedikit bercerita tentang ini supaya saya nggak cepat-cepat. Nanti poinnya bukan di sini Bapak Ibu ya. Kita akan lihat pelan-pelan ya. Di dalam ayat 36 sampai 39. Apa yang terjadi? Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Jalan ceritanya nggak cuma sekedar dibuat mezbah. Kita tahu bersama Elia suruh bilang, tuangkan air. Bukan tuangkan minyak tanah, bukan tuangkan bensin. Tidak saudara, tuangkan air. Di luar logika. Tetapi kita lihat apa yang Allah kerjakan. Elia merendahkan hatinya di mezbah. "Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Tapi aku cuma pengen biar seluruh umat tahu bahwa Engkau adalah Allah Israel, ada di tengah-tengah kami." Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami, ketahuilah saat engkau merendahkan hatimu di mezbah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengahmu. Dia siap melakukan sesuatu. Bahkan sesuatu yang mustahil bagi kita. Tidak mustahil bagi Allah. Mustahil kan api turun dari langit. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seluruh orang-orang akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Oh, itu kan cerita di masa lalu, Om. Itu kan cerita di dalam kisah Nabi Elia. Tapi pagi hari ini kita akan belajar. Apa sih mezbah itu? Apa berkat yang akan saya dapat di mezbah tersebut? Apa untungnya mezbah itu bagi saya sekarang? Kita akan melihat pagi hari ini. Yang pertama kita lihat, next. Coba kita lihat. Jadi apa itu mezbah? Apa yang akan kita temui? Apa yang kita dapati? Bahkan apakah ini hanya sebuah cerita penting? Atau apakah ini akan membuat sebuah catatan penting dalam hidup saya? Apakah cuma biasa-biasa aja? Kita akan lihat pagi hari ini. Yang pertama kita akan lihat. Apa arti mezbah itu sendiri? Mezbah adalah altar. Artinya altar. Dan dari kata altar itu dikenal dengan istilah erat zabak. Berarti mempersembahkan, mengorbankan, kuadakan, atau menyembelih, atau membawa persembahan. Tidak heran kalau hari ini kita semua datang ke rumah Tuhan dengan membawa persembahan. Baik persembahan syukur kita. Daud katakan, lebih baik engkau mempersembahkan korbanmu sebagai persembahan syukur. Ya, yang berbau harum di hadapan Allah. Nah, itu dibilang tentang mezbah. Kalau kita lihat altar yang dipakai ini, ya, dalam gereja ini seperti sebuah garis lurus yang memisahkan. Ya, tetapi ini yang namanya altar. Next. Wujud gambar mezbah atau altar itu sendiri. Kalau gereja sekarang kan seperti ini. Zaman dulu kita lihat terlebih dahulu. Zaman Abraham, Elia, Elisa, Musa, hampir rata-rata adalah batu disusun dengan rapi. Ya, kita akan lihat gambarnya dikeluarkan semua ya. Jadi pertama batu, saudara bisa lihat gambar yang pertama sana. Elia juga tadi menyusun ke-12 batu menurut suku Israel. Elia mulai membuat mezbah sehingga dia mengorbankan korban bakaran, turunlah api dari langit. Nah, itu batu zaman dulu ya. Zaman Musa lebih dikenal dengan mezbah. Tabernakel Musa ya, dikenal dengan korban ukupan. Setelah itu orang baru mencuci tangan, baru boleh masuk ke ruang kudus untuk menyembah Tuhan. Sedangkan next kita lihat lagi supaya lebih cepat Bapak Ibu ya. Zaman Daud, wujud
atau gambar mesbah tersebut atau bait Tuhan itu. Nah, hampir mirip sekarang dengan gedung gereja kita. Ya, jadi mulailah orang membangun gereja, mulailah orang membangun desain-desain gereja untuk orang datang beribadah, untuk orang datang menyembah kepada Tuhan. Ini sebenarnya model atau cara dari seorang Raja Daud. Daud dari dulu suka membuat kemah di mana dia berada, dia mulai menyembah Tuhan, dia buat kemah dimanapun dia melangkahkan kakinya, dia nggak pernah jauh daripada mesbah. Oleh sebab itu sebelum dia mati dia bilang sama Salomo anaknya, Salomo, aku nggak bisa membangun karena aku sudah terlalu banyak menumpahkan darah. Tapi aku pesan kepadamu, ya, ikutilah jejakku. Di mana Allah kepadanya aku menyembah, kesanalah engkau menyembah. Ini Daud. Sedangkan masa Yesus dan diteruskan kepada murid-murid termasuk Paulus lebih mengarah kepada pribadi seseorang, dikatakan sebagai sebuah mesbah atau altar Tuhan. Di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Kita akan lihat ayat tersebut. 1 Korintus pasal yang ke-13, pasal ketiga ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu, sama-sama 1, 2, 3, bahwa kamu adalah apa Bapak Ibu? Bait Allah. Dan bahwa roh Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi sekarang lebih kepada siapa Bapak Ibu? Altar itu siapa? Mesbah itu siapa? Kita. Bapak Ibu dan saya. Itu lebih dibilang di sana kita ini sebetulnya altar Tuhan. Di mana di dalamnya harusnya ada korban persembahan. Di mana lewat perjalanan hidupmu, engkau nggak cuma sekedar meminta, tetapi ada sesuatu yang kau persembahkan sebagai korban ucapan syukur, korban yang kau saksikan kepada orang-orang banyak. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupan mesbahmu, di dalam hidupan kita secara pribadi. Oh, kita akan melihat hal ini pagi hari ini. Jadi jelas ya pagi hari ini, siapa mesbah itu? Bapak, Ibu, dan saya. Katakan amin. Saya tanya sekali lagi, siapa mesbah itu? Coba katakan. Saya. 1, 2, 3. Siapa mesbah itu? Siapa mesbah itu? Saya ulang sekali lagi. Siapa mesbah itu? Saudara siap menikmati mujizat Tuhan pagi hari ini? Siapa mesbah itu? Saya. Jadi Tuhan lebih berbicara kepada kamu. Kepada kita secara pribadi. Apa yang akan kita nikmati di altar Tuhan? Apa yang akan kita nikmati di mesbah Tuhan? Saya tahu akan ada banyak apa yang akan kita alami. Ada sesuatu mujizat yang kita terima daripada Tuhan. Kalau kita perbaiki mesbah kita lebih dahulu. Kita perbaiki hidup kita. Kita perbaiki jam doa kita. Kita perbaiki tingkah laku kita. Lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Orang hari-hari ini sibuk dengan urusan bolak-balik rumah sakit. Bolak-balik kemana. Lebih mementingkan urusannya secara sebetulnya itu udah dalam kendalinya Tuhan. Tapi mari coba perbaiki dulu mesbah kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Hal yang terjadi saat seseorang memiliki pengalaman mesbah. Ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, orang itu akan memiliki nama tersendiri tentang Tuhan. Ya, gambar anak kecil sudah bisa bercerita tentang Tuhan. Siapa yang ngajarin? Opa omanya. Saya udah nggak bingung kalau anak saya lagi makan. 3-3 itu akan cerewet, saudara ya. Papa, Cian belum doa tuh. Terus anak laki saya itu umur 2 tahun itu, wah Yesus, amin. Saudara ya. Lagi yang satu, nyalain lagi yang satu. Tapi saya tertarik. Oh iya, saya sudah ajar mereka berdoa. Jadi mereka nggak lupa untuk terus mengingat akan Tuhan. Kita akan lihat Bapak Ibu, apa yang menjadi pengalaman penting dalam hidupmu, dalam mesbahmu saat ada sesuatu yang terjadi sehingga engkau bisa menamai Tuhan itu. Ya, yang pertama kita akan lihat kembali di dalam Elia tadi. Elia di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke
ayat yang next. Coba tolong next. Bukan. Belakang ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Kita akan melihat Bapak Ibu, perhatikan di sana. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah apa Bapak Ibu? Allah. Jadi Elia dan orang-orang Israel menamai mezbah itu apa? Tuhan, dialah Allah. Saya akan mengambil 3 contoh saja pagi hari ini supaya tidak terlalu banyak. Saya akan mengambil contoh Elia, saya akan mengambil contoh Abraham, dan saya akan mengambil contoh Gideon. Abraham, Kejadian 22 ayat yang ke-14. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat 14, begini bunyi firman Allah. Dan Abraham menamai tempat itu. Apa saudara? Tuhan menyediakan. Ya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Kita lihat Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Allah. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Jadi apa kesimpulannya saudara ya? Orang yang punya mezbah, dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia punya cerita tersendiri dengan Tuhan, dan dia bisa menamai Tuhan itu dengan pengalamannya. Oh, waktu aku punya masalah ini, aku berdoa, oh Tuhan tuh menyembuhkan saya. Tuhan tuh waktu saya kekurangan, saya benar-benar persembahkan hidup saya. Bahkan waktu ada pengumuman di gereja harus memberi, tapi kondisinya itu gak memungkinkan sebetulnya. Tapi saya tetap lakukan. Kok malah Tuhan berkati saya? Nah, Tuhan menyediakan. Akan ada banyak cerita dari orang-orang yang punya pengalaman mezbah dengan Tuhan. Dia akan menamai Tuhan sesuai dengan pengalamannya secara pribadi. Saya ingat mulai dari anak saya yang pertama, kisahnya selalu berbeda-beda. Bahkan anak saya yang terakhir, Om Peter nih, bolak-balik ke rumah sakit bawain, kamu udah makan belum, Yos? Kamu belum, udah ini belum, Yos? Dibawain roti, dibawain apa, saudara ya? Anak saya pertama, Angel, saya harus saksikan ini, saudara. Karena ini pengalaman cerita saya. Saya akan menamakan Tuhan, itu Tuhan yang menyediakan. Kami mau keluar parkiran mobil, saya nggak WA Om Semi. Itu sebetulnya saya nggak punya uang. 2.000 saja tidak ada, saudara ya. Untuk keluar parkiran di rumah sakit itu, sepeda motor saya waktu itu 2.000 aja. Mam, kamu masih ada nggak? Sampai harus jual HP karena istri saya tiba-tiba itu hampir keluar darah, saudara ya. Jadi malam itu saya jual HP saya selaku-lakunya supaya cek aman nggak ini bayinya, saudara ya. Ternyata setelah keluar darah itu aman Pak, masih aman ya. Untuk anak saya yang sean, saya menamakan Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Tapi itu nggak pernah lepas dari yang namanya doa, Bapak Ibu. Itu nggak pernah lepas dari yang namanya cerita bersama dengan Tuhan. Yang saya mau pagi hari ini, jangan pernah lepaskan cerita itu. Cerita tentang Yesus yang baik itu dari pengalamanmu dengan Tuhan. Waktu engkau sujud di altar Tuhan, waktu engkau datang, engkau sebagai mezbahnya Tuhan, engkau ceritakan segala apa yang engkau alami. Saya mau katakan, saudara akan menulis sendiri tentang nama Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan mengukir sendiri siapa Dia yang telah bekerja dalam hidupmu. Siapa nama Tuhan bagimu pagi hari ini? Awal tahun kita mendapati Dia Allah yang menyertai kita. Namanya Immanuel. Pendeta Hanil, saya katakan terima kasih Pastor Hani. Karena
Sekarang saya tanya sekali lagi, siapa nama Tuhan bagi saudara? Itu akan terlahir dari pengalaman mesbahmu bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bisa beri kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari lahirkan sesuatu dari pengalamanmu dengan Tuhan. Dia gak berubah. Situasimu boleh berubah. Dia datang dengan keadaan keperluanmu. Yesus tetap sama. Tapi bagaimana dengan kita? Kita mau gak sujud sama Tuhan? Tahun akan kita lewati tahun 2022. Kita gak tahu ke depan seperti apa. Tetapi saya tahu pagi hari ini jawabannya. Selama kita masih duduk berdoa dengan Tuhan, selama kita terus dekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan terus menikmati nama-nama Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Nama Dia adalah Immanuel, Dia adalah Allah El Shaddai, Dia adalah Allah yang luar biasa, Dia panji keselamatan kita. Apa Bapak Ibu? Ayo, siap tulis nama Tuhan dalam catatan hidupmu, yang siap lambaikan tangan. Amin. Siap tulis nama Tuhanmu? Amin. Amin Bapak Ibu. Coba bilang Yesus baik. Yesus penyembuh saya. Yesus mencukupkan apa yang kebutuhan saya. Amin saudara. Yang kedua, ini sangat penting bagi saya. Pengalaman mesbah mampu membunuh penyakit menular. Sadis ya kata-katanya saudara ya. Pengalaman mesbah mampu membunuh penyakit menular. Apa penyakit menular yang membunuh? Coba baca sama-sama saudara tulisan kuning. Lebih keras. 1, 2, 3. Ini penyakit menular atau enggak ya? Halo Bapak Ibu. Ini penyakit menular atau tidak? Ini penyakit menular. Tapi di mesbah Tuhan penyakit menular ini bisa diselesaikan. Amin. Ini penyakit menular loh. Dan penyakit ini membunuh. Kemarin anak kami sempat sakit. Si Abigail nomor 2 itu sempat disuntik, diambil darahnya. Dia jejeritan, dia nangis kan, dia pulang. Besoknya kakaknya dan adiknya panas. Sampai hari Minggu itu dua-duanya mimisan keluar darah. Terus saya mau bawa, kita bawa ke rumah sakit. Terus Abigail bilang begini, Cici jangan disuntik sakit. Saudara ya. Padahal Angela ini kalau di sekolah, itu kemarin sempat disuntik kelas 1 SD itu disuntik apa, dia biasa aja. Dia pulang, mama tadi aku habis disuntik. Barusan kemarin dia habis disuntik vaksin, biasa aja saudara. Tapi waktu adiknya bilang, Cici disuntik itu sakit. Saya tarik sekalipun saudara, jejeritan, gak mau. Aku gak mau diambil darahnya Pak. Kenapa? Ini penyakit menular. Takut itu penyakit menular saudara. Ayo kita buktikan apakah takut itu penyakit menular pagi hari ini. Next. Abraham dan Sarah memiliki ketakutan tersendiri mengenai apa? Keturunan mereka. Suaminya takut, istrinya halo. Suaminya takut, istrinya takut. Pak, duit tabunganmu tinggal piro sih? Lah kita enggak cukup iki. Mulai jantung ngedebar-debar saudara ya. Ini penyakit menular. Kejadian 15 Abraham bilang gini sama Tuhan. Tuhan, apakah aku harus mati dengan tidak punya anak? Tapi saya mau jawab hari ini Bapak Ibu. Tapi pengalaman mesbah dengan Tuhan. Kejadian 15 itu Tuhan bawa Abraham keluar. Abraham, coba lihat. Ya, bintang-bintang di langit. Demikian nanti keturunanmu. Allah menjelaskan lewat firman dalam hidup kita. Saat Anda takut, saat kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan kita terima, maka ketakutan itu hilang. Ayat Alkitab berkata, maka percayalah Abraham. Dan hal itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Apa yang terjadi saat Abraham punya pengalaman mesbah dengan Tuhan? Apakah dia menjadi seorang yang terus takut? Saya akan bacakan di dalam Kejadian 22, tolong kalau bisa. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9.
Kejadian pasal 22 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-20. Kejadian 22 ayat 7 dan ayat 9. Kejadian 22 ayat 7. Ayat yang kelima dulu dan ayat 7, maaf terbalik Bapak Ibu, ayat 5 dan ayat 7. Lalu kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ayat 7 saya lengkap. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan apa? Bersama-sama. Pengalaman Abraham dengan Tuhan, saat dia mulai takut, Tuhan datang. Abraham kejadian 15, kejadian terus selanjutnya Abraham kejadian 2, Abraham mulai mempersembahkan korban. Waktu Tuhan berfirman dia sembahkan korban. Waktu Tuhan berfirman dia sembahkan korban. Saat dia dapat Ishak anaknya, Tuhan minta. Dia udah gak jadi pribadi yang penakut. Sebab dia tahu siapa Allah yang berfirman kepada dia. Dia gak tularkan lagi penyakit penakutnya ini sama bujangnya, sama anaknya. Saya ulang sekali lagi. Abraham gak tularkan penyakit penakut ini kepada kedua bujangnya dan kepada anaknya Ishak. Dia bilang sama kedua bujangnya. Ini pengalaman mesbah saudara. Abraham bisa dengan berani bilang sama kedua bujangnya, kamu tinggal di sini. Aku dan anak ini akan pergi ke gunung itu untuk sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali. Masuk logika gak Bapak Ibu? Sedangkan Abraham tahu bahwa Tuhan bilang apa? Persembahkan anakmu. Tetapi pengalaman mesbah dengan Tuhan membuat Abraham tidak menjadi pribadi yang penakut. Kadangkala Bapak Ibu kalau kita diminta beri persembahan, aduh takut miskin, takut kekurangan. Tapi saat itulah sebetulnya Anda akan terus diberkati oleh Tuhan. Ya. Oktober akhir saya masuk gereja dan itu terakhir Bapak Ibu. Saya katakan lagi terakhir. Saya pernah sempat cerita di AO Group. Saya mau lulus kuliah itu nangis di atas laptop. Ada berkat-berkat yang Tuhan kasih. Dan kemarin itu, ini saya buka-buka Bapak Ibu. Luar biasa sekali Tuhan itu. Sampai saya harus nangis. Nangis itu di gereja atas. Saya tuh lihat Tuhan tuh dahsyat. Saya masuk gereja di Padangan. Sebelum saya ke AO tuh anak-anak kami tanya, Papa nanti kita ke Opa Semi ya. Saya cuma diam. Saya bilang sama istri, berapa dompetmu? Sekian Bapak Ibu. Aduh ya. Singkat cerita 2 kali saya masuk gereja. 2 kali saya masuk gereja itu saya bilang ayo kita berangkat. Saya bilang ya. Isi bensin dan sebagainya. Jelas minggu itu pasti tidak akan cukup untuk susu dan sebagainya. Tapi saya dengan yakin saya datang ke gereja. Belum awal bulan Om. Ya. Berkat itu dikasih awal bulan. Gak apa-apa saya share Bapak Ibu. Saya share, karena ini pengalaman mesbah saya dengan Tuhan. Saya bilang, Papa lapar, aduh mati ini. Lapar berarti harus beli makanan lagi Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa saudara ya. Tapi ini pengalaman mesbah dengan Tuhan. Saya harus sampaikan, saya paling alergi kasih Tuhan persembahan uang parkiran. Saudara tahu uang parkiran? Saya akan malu kasih Tuhan uang parkiran. Karena nasi pecel aja sudah 5.000 paling murah. Bapak Ibu maaf kadang-kadang kita sama Tuhan itu hitung-hitungan. Tapi kita gak tahu pemeliharaan Tuhan itu luar biasa buat kita. Anak saya beli bakpao di samping itu udah 20.000 Bapak Ibu. Maka saya gak mau persembahan salah-salah. Saya tahu besok hari Senin gimana. Saya secara manusia sudah datang sama Tuhan. Saya sampaikan ketakutan saya. Sampai 2 kali saya harus masuk ke gereja untuk memutuskan apakah kami akan beribadah ke Bojonegoro atau tidak. Tetapi itu bagi saya, itu hal yang sangat menyakitkan Tuhan. Kalau karena uang, saya tidak beribadah kepada Tuhan.
Saya pergi. Di luar dugaan, berkat Tuhan luar biasa. Tidak ada tugas apa-apa saudara. Tapi itu pengalaman mesbah buat saya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini. Ketakutan apa yang membuatmu hari ini gak berani melangkah memberi kepada Tuhan? Saya tetap beri apa yang harus saya kerjakan karena saya tahu itu bukan milik saya. Itu miliknya Tuhan. Ayo Bapak Ibu jangan takut. Hari depan, besok hari ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih yang terbaik. Kalau kita beribadah, kasih yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kasih yang tidak baik. Saudara kasih 1.000 sama tukang parkir ya. Saudara gak akan, bos. Enggak udah, sudah di 1.000 ya. Ini bukan nilai nominal saudara, bukan. Tetapi bagaimana cara kita mempersiapkan hidup kita sebenarnya kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting menurut saya. Dan Abraham tahu sekali siapa Allahnya tadi saya katakan ya. Terus biar cepat Bapak lihat next. Siapa bilang Elia pemberani? Ternyata Elia adalah seorang penakut. Dia berani menghadapi 450 nabi Baal. Nanti saudara baca di dalam 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 8. Ternyata oleh teriakan seorang wanita Isabel. Dia sampai bilang cabut aja nyawaku Tuhan. Itu Elia. Tapi pengalaman mesbahnya dengan Tuhan. Membuat Elia bisa berjalan menghadap Allah ke gunung Horeb. Tuhan bilang sama Elia bangun makan minum. 2 kali Tuhan bangunkan Elia. Bangun makan minum. Pengecut. Apa yang kita makan, apa yang kita minum? Makan firman Tuhan. Ayo dengar firman Tuhan. Terus dengar firman Tuhan. Kata-kata pengecut ini disampaikan kepada Elia. Bangun, makan, minum. Enggak, bila lebih baik aku mati aja Tuhan. Kadang-kadang kita jeritkan, Tuhan susah hidup ini. Udah cabut aja nyawaku. Kenapa aku lahir dari gini gitu? Kenapa rumah tanggaku seperti ini? Bangun, makan firman Tuhan. Elia dibangunkan oleh Tuhan. Si pengecut Elia mampu berjalan menghadap Allah sampai ke gunung Horeb. Kita ini manusia, kita penuh banyak ketakutan. Tetapi bersama dengan Tuhan, penyakit menular ketakutan itu hilang. Coba bilang 1, 2, 3, hilang. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara mau penyakit menular saudara hilang? Saudara mau penyakit menular saudara hilang? Siapa yang ada di samping Bapak Ibu? Yesus. Dan dia selalu memperhatikan kita waktu kita takut, firman itu datang. Bahkan fakta awal Gideon itu sebetulnya seorang penakut, suka sembunyi ya. Hakim-Hakim 6. Ternyata awal-awal itu Gideon penakut ya. Tapi setelah pengalaman mesbahnya dengan Tuhan, dikatakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 32, orang menamakan dia lagi bukan seorang penakut, tapi Yerubbaal atau si penebang pohon. Tuhan bilang, Gideon bangun mesbah, hancurkan mesbah Baal, buang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapanku. Buang. Gideon lakukan, dia menjadi seorang yang berani. Dan saya memiliki sebuah catatan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat Hakim-Hakim 7 ayat 3. Kita akan lihat Bapak Ibu beberapa hal lagi sebentar lagi Saudara ya. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3. Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Di sana katakan, maka sekarang serukan kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Dan tinggallah 10.000 orang. Sisanya 10.000 bukan penakut. Artinya apa? Pengalaman mesbah membuang takut. Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, ya kita bukan berarti kita hari ini kita tidak ada rasa takut, saudara, ada. Tetapi semakin engkau mendekatkan dirimu seperti belajar seperti Abraham, belajar seperti Elia, belajar seperti Gideon, maka kita akan melihat, oh ya, ketakutan itu bukan menjadi sesuatu momok bagi kita. Hal-hal mungkin, sepertinya menakutkan sekali. Enggak mungkin sepertinya. Tetapi ketahuilah, Abraham kenal sekali
Tuhan bilang, Abraham sembahkan Ishak. Dia cuma dengan tenang, kamu tunggu di sini, aku akan sembahyang, aku akan kembali lagi kepadamu dengan anak ini. Dia tahu sekali siapa Tuhannya. Hari ini, kalau engkau sering bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan hilangkan ketakutanmu dan engkau akan kenal sekali siapa Tuhanmu. Yang ketiga, yang terakhir. Pengalaman mezbah tidak membuat seseorang menjadi orang yang sombong. Hakim-hakim 6, Hakim-hakim 8 ayat yang ke-22 sampai 23. Pemain musik. Hakim-hakim 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarkanlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Ayat 23 saya ingin Bapak Ibu baca sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhanlah yang akan memerintah kamu. Bapak Ibu, pengalaman mezbah bukan hanya cuma sekedar membuat seseorang bisa menamai Tuhan. Tuhan, engkaulah gunung batuku, engkau Allah yang mencukupkanku, engkau yang membuat aku bisa bertahan sampai hari ini. Bahkan pengalaman mezbahmu engkau harus sadari, ada banyak ketakutan-ketakutan yang engkau alami. Tapi engkau bisa berdiri sampai hari ini dan engkau berani menghadap Tuhan. Dan engkau bisa mengangkat tanganmu. Terima kasih Tuhan keberadaanku hari ini karena engkau. Semua yang kulakukan perjalanan selama ini bukan karena aku Tuhan. Ada banyak ketakutan-ketakutan di belakangku. Bahkan aku tiap hari harus melewati perjalanan hidupku dengan ketakutan, lepas ketakutan. Tapi saat aku datang, mezbah ini datang loh Tuhan. Mezbah ini sujud di hadapanmu. Maka ketakutan-ketakutanku hilang. Dan seorang mezbah ini akan datang kepada Tuhan dan berkata, sampai kapanpun, terus pimpinlah langkahku Tuhan. Gideon gak jadi orang yang sombong. Bahkan Yosua juga berkata kepada orang Israel, pilih pada hari ini kepada siapa kamu harus beribadah. Kepada Allah nenek moyang orang Amori atau orang Het itu. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saya sedang berhadapan dengan mezbahnya Tuhan. Bapak Ibu adalah mezbahnya Allah secara pribadi. Siapkah saudara menamai Tuhan itu menurut nama Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami secara pribadi? Maukah engkau membiarkan, mengizinkan Allah benar-benar membuang penyakit ketakutanmu dalam dirimu, sehingga kau menjadi orang-orang yang menang. Dan terus rendahkan hatimu, sebab engkau adalah altar Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Izinkan Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Izinkan kita betul-betul menikmati setiap karya-karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Sebab kita adalah mezbahnya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapa yang memiliki keberatan-keberatan hati, sesuatu yang gak mungkin Bapak Ibu kerjakan, di altar Tuhan, di mezbah Tuhan, Dia sanggup lakukan perkara yang besar. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti kudanya Yesus. Apa Bapak Ibu? Apa yang harus ku buat? Dia bilang, Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu berikan aku, ku datang Yesus. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari kebebasan.
Ayo angkat kedua tangan kita dan katakan, sujud di atas. Merdekakan hatimu. Haleluya. Ku bawa. Saya mengundang Ibu Gembala dengan kasih Kristus. Terima anugerahnya. Tuhan pagi ini, haleluya. Hatimu sesuatu terjadi di antara. Lama-lama. Mari pagi hari ini kita akan melakukan sesuatu usaha, dan usaha itu bukan usaha yang sia-sia. Usaha kita akan membuat kita memperoleh sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang heran. Membangun mezbah pagi hari ini bukan hal yang gampang. Ada jerih lelah dari kita untuk mengangkat batu. Susun batu-batu itu. Susun batu-batu itu. Ada sentuhan tangan kita dengan batu itu. Dekat, dekat, dekat. Dan di hadapan mezbah itu
Mari kita bercerita dengan Tuhan. Di mezbah itu mari kita bercerita dan lihat Tuhan. Di mezbah itu kita bersatu dengan Tuhan. Dengarkan suaranya. Rasakan jamaahnya. Dan lihat betapa ajaib Tuhan membuka jalan buat kita. Dia yang akan menyelesaikan persoalan kita di mezbah itu. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Orala masiki ala rala mala 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 masiki ala rala mala 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 masiki ala rala mala mala mala. Ora masiki ala rala masiki ala rala mala masiki ala rala masiki ala rala masiki ala rala masiki ala rala mala masiki. Haleluya, 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 haleluya. Ora masih ala rala maya tangi ala rala masih ala rala masih ala rala masih. Ora maya ala mala 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 masih ala rala mala mala masih. Glory, 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 yes. Haleluya, 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 haleluya. Ya la masya la matak ya la masyi ya la mala mala masyi. Yes, ya la masyi ya la masyi ya la. Oh, glory, 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 glory. Yesus, Yesus, ya Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pengalaman kehidupan kami dengan Tuhan tidak boleh berhenti. Kami tidak mau berhenti. Kami mau terus belajar dari Engkau.
Kami melihat Engkau Allah yang sangat kaya. Oh, haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan dapat lakukan untuk kami. Kami mau alami Tuhan kehidupan nama ajaib, nama Allah kami. Dari waktu ke waktu, terus menikmati keindahan kuasa nama-Mu, menikmati keindahan kehidupan-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami sampai kami masuk dalam kerajaan surga. Masih terlalu sedikit yang kami alami. Bapa, sentuh kami pagi hari ini. Ubah cara pikir kami. Ubah cara pandang kami. Kami ingin melihat Engkau lebih heran lagi. Melihat Engkau lebih mulia lagi. Melihat Engkau lebih indah lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yalah setiap hari kami boleh memiliki nama yang indah. Memiliki nama mezbah kami. Dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat derita yang dialami oleh anak-anak-Mu. Apapun persoalannya. Mungkin hari-hari lalu kami memiliki cara yang salah untuk kami bercerita. Tetapi pagi hari ini kami bangun mezbah kami. Dan kami persembahkan hidup kami. Biarlah Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Hidupkan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau lihat kebutuhan umat-Mu saat ini ya Tuhan. Mezbah yang harus kami bangun di mata Tuhan. Saudara, sebentar engkau tinggalkan tempat ini. Bangunlah mezbah-Mu. Alami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat keajaibannya dalam hidupmu. Engkau sakit, Dia penyembuh. Engkau susah, Dia penghibur. Engkau kekurangan, Dia mencukupkan. Dia Tuhan yang tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Terus berkati umat-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.